ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengalami menyaksikan imam ketika sholat zahir dikeraskan itu bacaannya tartil. Hah? Ketika sholat zahir, maksudnya sholat dikeraskan bacaan fatihahnya itu bacanya tartil. Artinya kalau kita mengikuti kita bisa gitu. Tapi ketika imam itu bacanya sir seperti sholat maghrib contohnya rakaat yang ketiga itu baca imam cepat sekali gitu. Kami baru baca separuh surah Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, khair. Barakallahu fiik. Itu hal yang banyak dialami ya. Makanya kalau antum punya imam yang seperti itu, antum bacanya juga cepat juga. Sudah tahu imamnya bacanya cepat, antum bacanya Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya sudah ruku. Nggak bisa kayak gitu. Bacaan itu ada keabsahannya. Antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah syah. Jelas ya? Antum sambung syah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syah juga. Cuma menjadi masalah itu kitanya sendiri yang kadang terlalu terlalu memperpanjang. Ini saya beri cerita ya, saya talaki riwayat Hafs dari Asim melalui jalur Thayyibatun Nashr. Itu guru saya pertama, kamu baca. Saya baca ayat per ayat. Ulangi lagi. Baca bersambung. Nggak boleh berhenti. Ya saya baca semua dari awal dengan tajwid gitu. Kalau habis napas berhenti, lalu balik lagi dari awal ayat, di ayat itu, kemudian dilanjutkan sampai akhir surah Al-Fatihah bersambung. Ya. Jadi beliaunya talaki dari gurunya seperti itu. Dari guru seperti itu. Saya belum bahas ya di di buku-buku qiraat terkait dengan itu. Biasanya kalau kita terima seperti itu kita bahas mendetail sumbernya dan sebagainya. Cuman setelah itu saya pikir-pikir setelah lama berjalan gitu ya. Ya, ternyata itu memang betul ada hikmahnya. Ya, kadang membaca bersambung itu diperlukan pada kondisi dan keadaan tertentu. Ya. Dan kadang pada sebagian ayat memang kita berhenti itu kita baca dari awal ayat, kadang maknanya kurang nyambung. Tapi kalau dua ayat disambung, mungkin maknanya akan lebih indah, akan lebih bagus. Misalnya ayat di surah As-Saffat ya. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Itu satu ayat. Ayat berikutnya waladallahu wa innahum lakadibun. Itu ayat yang kedua. Itu ayat kalau diartikan, ketahuilah bahwa mereka kaum musyrikin dari kedustaan mereka berkata, selesai satu ayat. Allah punya anak dan mereka dusta. Jadi ketika kita baca waladallahu, seakan-akan itu pernyataan dari kita. Jelas ya? Nah, itu kurang enak begitu. Makanya ketika saya baca seperti itu, saat saya talaki, guru saya bilang kamu jangan baca kayak gitu. Coba kamu balik. Saya ulangi. Nah, balik sedikit saja. Jadi beliau ajari saya begini. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Antum balik lagi sedikit. Min ifkihim layaquluna waladallah. Titik. Wa innahum lakadibun. Kata guru saya, nah sekarang baru enak saya dengar. Oh, dari itu Nah, itu metode-metode kadang ada di kalangan ahli Ahli qiraah. Jelas ya? Jadi itu keterkaitan
bersambungnya ayat dan seterusnya, kadang ada hal-hal yang bagus di dalam hal itu. Jelas ya? Jadi tidak mesti, jangan berkata berhenti di akhir ayat itu kewajiban. Tidak ada yang mewajibkan dari ahli qiraah. Sepanjang yang saya tahu ya, tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Berhenti di setiap akhir ayat. Disunnahkan. Itu pun berhentinya, tidak mesti antum memperpanjang 4 harokat, 6 harokat. Tidak mesti antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak mesti. Bisa 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 2 harokat nggak ada masalah, sudah cukup. Dan itu syah. Jelas ya? Ya kalau antum biasakan diri dengan membaca yang bagus, maka itu akan membantu antum menghadapi imam-imam yang seperti itu. Iya. Sebab kadang sebagian imam memang dia terbiasa dengan bacaan cepat. Terbiasa dengan bacaan tepat. Nah, itu biasa kita ketemukan ya. Ya kalau di orang Arabnya, orang Arab itu terbiasa dengan lisan bahasa Arab mereka. Jadi kalau dia mengeja cepat itu cepat membacanya. Dan itu sering kita ketemukan. Orang-orang imamnya cepat di dalam membaca. Iya, baik. Itu memang satu sudut terkait dengan makmum ya. Kalau imamnya yang bertanya mungkin tadi, saya akan beri nasihat lain untuk imamnya. Iya. Jadi ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.